Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Tema materi Jumat kita kali ini, tema ceramah kita kali ini adalah merawat alam, menghormati makhluk Allah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dialah yang mengatur peredaran matahari, bulan, angin, dan air. Dialah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang penuh kasih terhadap seluruh ciptaan Allah. Pada siang hari yang diberkahi ini, mari kita sama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, alam semesta yang kita pijak dan kita huni ini bukan benda mati yang tanpa jiwa. Di dalam pandangan Islam, seluruh alam adalah makhluk Allah yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Mereka memiliki bentuk kehidupan sesuai kadar dan cara yang Allah kehendaki. Mereka tunduk kepada hukumnya, mereka bertasbih dan memujinya, meskipun manusia seringkali tidak memahami bahasa tasbih mereka. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang agung, yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk memiliki kesadaran untuk memuji Allah. Batu, tanah, air, udara, bahkan partikel kecil yang tak tampak mata, semuanya hidup dalam zikir dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Alam tidak diam, ia terus berzikir, hanya saja manusia tidak dapat menangkap bahasa mereka. Kita sibuk dengan urusan dunia, sementara alam terus tunduk kepada perintah Allah dengan caranya tersendiri. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Rasulullah SAW pun telah menunjukkan kepada kita bukti nyata bahwa makhluk selain manusia memiliki kesadaran dan pengenalan terhadap kebenaran. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, aku merasa mengenal sebuah batu di Mekah yang selalu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalnya sekarang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, saudara-saudara sekalian, menunjukkan bahwa bahkan batu yang tampak keras dan diam itu memiliki bentuk kehidupan dan kesadaran yang Allah berikan kepadanya.
Imam Nawawi dalam kitab Syekh Sahih Muslim jilid 15 halaman 37 menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat mukjizat bagi Rasulullah SAW dan di dalamnya terdapat penegasan bahwa sebagai benda mati memiliki kemampuan membedakan dan mengenal. Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang batu-batu yang jatuh karena takut kepada Allah, dan juga sesuai dengan firman-Nya, tidak ada suatu pun kecuali bertasbih dengan memujinya. Allah menjadikan pada setiap makhluk kemampuan mengenal dan membedakan sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kisah lain juga menggambarkan bahwa alam hidup dan memiliki rasa adalah peristiwa batang pohon kurma yang menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan, yang artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW dahulu berkhutbah bersandar pada batang pohon kurma. Ketika beliau membuat mimbar dan berpindah ke sana, batang itu pun menangis seperti unta betina yang sedang hamil. Lalu Nabi Muhammad SAW turun dan memeluk hingga tenang. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qaslani dalam kitab Iryadus Sari jilid 6 halaman 45 menjelaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan kehidupan, akal, dan rasa rindu dalam batang pohon tersebut. Yang artinya, dan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan padanya kehidupan, akal, dan kerinduan. Karena itulah ia merintih atau mengeluarkan suara rindu. Pohon itu menangis karena kehilangan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Namun ketika beliau memeluknya, pohon itu pun tenang kembali. Peristiwa ini bukan sekedar mukjizat, tetapi juga pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa makhluk di sekitar kita juga hidup, dan mereka pun dapat merasakan sesuatu sesuai kehendak Allah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jika sebatang pohon dapat menangis karena rindu kepada Rasulullah, dan bahkan batu pun mengenal beliau, maka betapa tidak berperasaannya manusia apabila justru merusak alam yang senantiasa bertasbih memuji Allah. Padahal manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, sebagai penjaga keseimbangan dan kemakmuran alam. Allah mempercayakan bumi kepada kita bukan untuk dikeruk tanpa batas, tetapi untuk dijaga, dirawat, dan dimakmurkan. Maka ketika manusia menebang hutan tanpa terkendali, mencemari air, menumpuk sampah, dan mengotori udara, sesungguhnya ia sedang mengganggu makhluk-makhluk Allah yang sedang berzikir dan tunduk kepadanya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita renungkan kembali hubungan kita dengan alam. Janganlah kita bersikap sombong seolah alam diciptakan hanya untuk dieksploitasi. Alam adalah saudara kita dalam ketaatan kepada Allah. Ia tunduk dan berserah, sementara kita sering lalai. Alam akan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. Tanah akan bersaksi di hadapan di mana kita sujud. Air akan bersaksi terhadap apa yang kita cemari, dan udara akan bersaksi atas apa yang kita hirup dan lepaskan. Maka jagalah mereka, karena mereka juga makhluk Allah seperti kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur dan tidak merusak bumi yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian, syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdina shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.